Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Salasa. Di sini saya akan membahas materi bahasa Arab, yaitu 5 judul. Yang pertama, Musana dan Jamu. Musana adalah dua konsep penting dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan bentuk kata benda dan kata kerja. Musana adalah bentuk kata benda atau kata kerja yang menunjukkan dua orang atau benda. Terus contohnya yang pertama itu nahnu isnaini, yaitu kita berdua. Selanjutnya jamu adalah bentuk kata benda atau kata kerja yang menunjukkan lebih dari dua. Di situ contohnya nahnu, yaitu buku, dan kata bun, yaitu kami. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu harfunjar. Harfunjar adalah kata depan dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua kata benda dan kata benda. Yaitu contohnya min, ila, ala, fi, ma, an, ala. Harfunjar itu digunakan untuk menunjukkan lokasi, arah, waktu, dan hubungan lainnya dalam kalimat. Terus kita lanjut ke materi yang seterusnya, yaitu isim jar. Isim jar adalah kata benda yang mengikuti harfunjar, yaitu kata depan, dan memiliki tanda jar, yaitu tanda kasrah dan tanda garis baris. Terus teman-teman, isim jar itu berfungsi sebagai objek atau pelengkap dalam suatu kalimat, yaitu contohnya fi al-kitab, yaitu di dalam buku. Terus yang kedua ala al-sawiya, yaitu di atas buku. Terus selanjutnya lagi kita masuk ke materi yang keempat, yaitu ada tasrif lugawi. Di mana tasrif lugawi itu adalah perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab untuk menunjukkan perbedaan waktu, jumlah, dan jenis kelamin. Tasrif lugawi itu meliputi 3 hal, teman-teman. Yang pertama itu ada fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah kata kerja lampau. Terus yang kedua ada fi'il mudhari, yaitu kata kerja sekarang dan masa depan. Terus yang ketiga fi'il amr. Fi'il amr itu adalah kata kerja perintah. Tasrif lugawi itu digunakan untuk mengungkapkan berbagai aspek waktu dan jumlah dalam kalimat bahasa Arab. Contohnya untuk, yaitu tulislah. Terus yang kedua katabah, yaitu dia menulis. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir, teman-teman, yaitu ada tasrif istilahi. Tasrif istilahi itu adalah perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab berdasarkan aspek-aspek berikut, yaitu aspek yang pertama adalah fi'il sulasi mujarrad, yaitu kata kerja dasar 3 huruf. Terus yang kedua ada fi'il sulasi mazid, yaitu kata kerja 3 huruf dengan tambahan. Terus yang terakhir ada fi'il, yaitu kata kerja 4 huruf. Jadi tasrif istilah itu digunakan untuk mengungkapkan berbagai makna dan nuansa dalam bahasa Arab. Contohnya perubahan bentuk kata untuk menunjukkan waktu, jumlah, dan jenis kelamin. Terus selanjutnya yaitu pembentukan kata-kata baru dengan menambahkan awalan atau akhir. Jadi untuk teman-teman yang ada yang ingin bertanyakan, saya buka 3 sesi pertanyaan, dipersilakan. Baiklah, saya Intan izin bertanya, apa tujuan dari tasrif istilahi? Yang menunjukkan 2 orang atau contohnya kita berdua, yaitu Apa contoh dari isim jar? Aliara tidak abini ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan isim jar? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Intan. Apa tujuan tasrif istilahi? Yaitu tujuannya mengungkapkan berbagai makna dan nuansa dalam bahasa Arab. Terus yang kedua, menunjukkan perubahan waktu, jumlah, dan jenis kelamin dalam kata kerja dan kata benda. Terus yang ketiga, membentuk kata-kata baru dengan makna yang berbeda. Terus yang terakhir, meningkatkan ketetapan dan kejelasan dalam mengungkapkan makna dalam bahasa Arab. Baiklah, apa bisa diterima? Oke, kita lanjut untuk pertanyaan si Fitri, yaitu apa contoh isim jar? Contoh isim jar itu dalam Al-Quran seperti kutub yaitu buku-buku. Terus yang kedua ada tulab, yaitu siswa-siswa. Dan yang ketiga contohnya ada mu'allimuna, yaitu guru. Apakah bisa dimengerti? Oke. Seterusnya pertanyaan dari Ayah, yaitu pertanyaannya apa yang dimaksud dengan isim jar? Isim jar adalah kata benda yang mengikuti harfunjar, yaitu kata depan. Terus memiliki tanda jar seperti
tanda garis buat. Isim itu berfungsi sebagai objek atau pelengkap dalam kalimat. Itu biasanya digunakan untuk menunjukkan hubungan kata benda dengan kata lain dalam suatu kalimat. Jadi apakah bisa dimengerti? Oke, baiklah teman-teman, sekiranya cukup sampai di sini pembahasan materi saya. Untuk kesalahan dari saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.